Saudara, tak terasa kalau saat ini kita sudah memasuki bulan Desember. Bulan Desember adalah bulan terakhir di tahun ini, saudara. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Tentunya akan ada tantangan-tantangan yang baru, akan ada banyak hal yang baru yang akan kita hadapi bersama dengan Tuhan, saudara. Kita melihat sejenak, saudara, kurang lebih selama 1 tahun ini. Sudah banyak hal yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Bahkan bukan hanya kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Semua orang di seluruh dunia menghadapi berbagai macam hal yang terjadi yang dunia hadapi, saudara. Tetapi kita patut bersyukur pada Tuhan kalau Tuhan tak pernah tinggalkan setiap kita. Itu adalah satu bukti kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Apapun keadaan setiap kita, saudara, harus selalu bersyukur, mengucapkan syukur kita pada Tuhan setiap hari, setiap waktu. Kalau kita masih diberikan kesempatan hidup saat ini, itu anugerah yang besar. Dan hari ini, saudara, kalau Tuhan sudah setia terhadap kehidupan kita, maka kita juga harus belajar untuk terus memupuk yang namanya kesetiaan kita kepada Tuhan. Hari ini kita mau belajar bersama lewat firman Tuhan. Berbicara tentang kesetiaan, saudara, mengingatkan saya akan seorang nabi dalam perjanjian lama yang bernama Hosea, yang ia menikah dengan seseorang bernama Gomer. Dan Gomer ini kita tahu, saudara, dia adalah perempuan yang tidak baik. Pada waktu zaman dulu dikatakan dia adalah perempuan sundal, saudara. Kita akan baca ayatnya di kitab Hosea pasal 3 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Dalam kehidupan perkawinan daripada Hosea dan Gomer, saudara, Hosea mengalami hal-hal yang sangat memilukan, di mana Gomer, istri sahnya, setelah statusnya dia beristri dengan Hosea, saudara, Gomer melakukan perselingkuhan. Dia berzina dengan pria lain bukan cuma sekali, lebih daripada 2 kali, saudara. Dan hal ini sangat menyedihkan hati Hosea. Kita bisa bayangkan, saudara, bahwa istri daripada Hosea ini tidak setia. Dan menarik, di dalam ayat yang baru kita baca tadi, Allah sendiri yang berfirman kepada Hosea bahwa pada waktu si Gomer ini sudah pergi dengan pria lain. Bahkan kalau kita melihat ceritanya, saudara, saat itu Gomer telah dicampakkan oleh pria lain dan ia dijadikan budak. Dalam keadaan yang sangat terpuruk sekali, Allah menyuruh Hosea untuk menemui perempuan tersebut, mencari Gomer, bahkan biar Gomer itu bisa kembali lagi dalam kehidupan Hosea, saudara. Ini satu hal yang luar biasa. Dan dikatakan di dalam ayat ini seperti ini, saudara. Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Ini satu ayat yang luar biasa. Allah mengatakan seperti Tuhan mencintai lagi Israel. Saudara, kita tahu kehidupan daripada bangsa Israel saat itu. Allah sudah begitu rupa setia mengasihi bangsa Israel, membawa mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan, menuju kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang sudah Tuhan siapkan bagi mereka. Namun di dalam proses perjalanan, saudara, dari keluarnya bangsa Israel menuju kepada tanah perjanjian, ada banyak hal yang telah terjadi. Dan kita melihat berkali-kali bangsa Israel ditolong oleh Tuhan. Pada waktu mereka memerlukan makanan, pada waktu mereka memerlukan minuman, Allah menyediakan semuanya dengan caranya yang luar biasa.
Bahkan pada waktu siang, pada waktu malam, mereka kepanasan atau mereka kedinginan, saudara, Allah juga sudah menyiapkan tiang awan, tiang api bagi mereka. Itu satu bukti pemeliharaan betapa Allah mempedulikan kehidupan bangsa Israel, menyediakan apa yang mereka perlukan. Tetapi kita juga tahu, saudara, bahwa berkali-kali bangsa Israel berpaling dari Tuhan. Berkali-kali mereka menomorduakan Tuhan. Mereka lebih memilih keinginan mereka untuk bisa menyembah Baal-Baal yang mereka yakini, saudara. Ini suatu hal yang sangat memilukan. Sama seperti Hosea dengan Gomer, saudara. Tetapi yang harus kita ketahui, saudara, bahwa Allah tidak pernah berubah setia kepada bangsa Israel. Bagaimanapun mereka telah menyakiti hati Allah, bagaimanapun mereka telah berpaling dari Allah, tapi Allah tidak pernah meninggalkan, bahkan berpaling dari mereka. Tetap berusaha untuk mengasihi sampai akhirnya bangsa Israel ini bisa masuk di tanah perjanjian. Satu hal yang Tuhan telah janjikan kepada mereka. Dan kisah tentang Hosea dan Gomer dan bangsa Israel dengan Allah, saudara, ini juga menggambarkan kehidupan hubungan kita dengan Allah. Kita tahu di bulan Desember ini kita akan merayakan yang namanya Hari Natal. Hari Natal adalah hari di mana Yesus Kristus lahir, turun ke dalam dunia ini untuk menebus kehidupan setiap manusia, saya dan saudara, yang seharusnya kita ini dihukum, yang seharusnya kita ini dibinasakan. Tapi karena Yesus turun dalam dunia ini, Dia, saudara, rindu untuk bisa mendamaikan hubungan kita manusia dengan Allah. Ini adalah cinta yang begitu besar untuk membuktikan kasih Allah, cinta Allah. Allah sampai mau turun ke dalam dunia ini dalam rupa Yesus, memberitahuan kepada kita semua bahwa, hai, aku sangat mengasihi engkau. Saudara, ini hal yang luar biasa. Bahkan setiap orang di seluruh dunia, saudara, yang mungkin tidak percaya Yesus sekalipun, yang tidak benar-benar mengenal Yesus secara dalam, mereka juga ikut merayakan yang namanya Hari Natal. Karena Hari Natal ini adalah hari yang sangat besar, momentum yang sangat besar, sangat penting bagi dunia, di mana Allah mau menyelamatkan kita umat manusia, saudara. Kisah Gomer, istri daripada Hosea yang berzina ini, saudara, menggambarkan juga kisah tentang bangsa Israel yang berkali-kali berpaling dari Tuhan. Dalam pemeliharaan Tuhan, mereka masih bisa mengkhianati Tuhan. Dalam pemeliharaan Tuhan, saudara, bangsa Israel masih bisa menyembah ilah lain, mendirikan Baal bagi mereka. Kita harus sadari juga, saudara, seberapa banyak dari kita, saudara, pada waktu mungkin dulu mengalami kesulitan, kita datang kepada Tuhan, kita nangis kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, ubahkan hidup saya, angkat hidup saya, berkati kehidupan saya. Namun pada waktu Tuhan mulai memberikan berkat, mulai mengangkat kehidupan kita, dari yang tadinya berada di bawah, menjadi pelan-pelan naik, saudara, step by step. Pada waktu kita sudah berada di atas, on the top, diberkati, segala sesuatu ada, mulai kita merasakan yang namanya kenyamanan. Kadangkala kita mulai lupa dengan Tuhan, karena fokus kita bukan lagi kepada Tuhannya, tapi kepada berkat yang sudah kita terima, kepada jabatan yang sudah kita pegang, kepada kekuasaan yang sudah kita miliki, kepada hal-hal dunia yang bisa dunia tawarkan, kenyamanan, kenikmatan, sehingga kita tidak menganggap lagi Allah itu penting dalam kehidupan kita. Saudara, ini adalah perselingkuhan rohani, saudara. Kita harus berhati-hati. Saat ini kita mulai introspeksi diri kita masing-masing. Kalau kita mulai kendur terhadap Tuhan, apalagi dengan adanya pandemik, saudara, yang masih kita hadapi saat ini. Kalau kita lebih fokus kepada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, pekerjaan yang kita geluti, bahkan keluarga yang kita miliki, apapun itu, saudara, dan kita melupakan Tuhan, jangan sampai kehidupan kita menjadi seperti Gomer atau menjadi seperti bangsa Israel yang waktu dulu
suka berselingkuh daripada Tuhan, suka menduakan Tuhan. Hosea pun tentu merasakan yang namanya hati yang hancur. Mungkin merasa gagal sebagai seorang suami yang tidak bisa menjaga istrinya, sehingga istrinya bisa pergi dengan orang lain, saudara. Menanggung rasa malu, bahkan mungkin ada satu amarah yang Hosea rasakan terhadap istrinya itu, saudara. Nah, saudara, kita juga melihat bahwa pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, melawan Allah, tidak melakukan ketentuan Allah, Allah pun sedih di dalam hatinya. Di satu sisi Allah begitu mengasihi manusia, tapi di satu sisi dosa menyebabkan konsekuensi, sehingga saat itu Adam dan Hawa harus diusir dari Taman Eden, saudara, dan menerima konsekuensi, yaitu kutuk, saudara. Sehingga kehidupannya itu tidak mudah. Turun-temurun dosa itu ada sampai kepada generasi kita, saudara, saat ini. Tetapi kita lihat Allah itu Allah yang setia. Dia tak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangannya. Manusia, ciptaannya, setiap kita adalah perbuatan tangan Tuhan. Kita ada karena Tuhan. Dan Dia tidak tinggalkan kita begitu saja, saudara. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Dia langsung merangkaikan satu karya keselamatan melalui Yesus. Dan tentunya saya percaya Allah pun hancur hati karena begitu mengasihi manusia. Karena begitu besar kasihnya, cintanya, Dia tidak tahan. Karena mengasihi manusia begitu rupa, maka Dia turun dalam dunia ini, saudara, dalam rupa Yesus, untuk memberitahukan kepada setiap kita bahwa hai, Allah sungguh mengasihi setiap kita. Dan saudara, kita harus tahu hal ini. Kalau Allah saja sudah mengasihi kita begitu rupa, sudah seharusnya juga, saudara, kita pun belajar untuk terus mengasihi Dia, terus mencintai Dia. Jangan makin lama makin berkurang, tapi makin lama, makin hari makin bertambah rasa cinta kita, makin bertambah rasa hormat kita, rasa kagum kita. Yang dibuktikan lewat apa, saudara? Lewat perbuatan kehidupan setiap kita, melakukan setiap firman Tuhan. Dalam ayat yang kedua dikatakan demikian, saudara. Lalu aku, Hosea, membeli dia, istrinya Gomer, bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Saat istri daripada Hosea, Gomer ini berada, saudara, di perbudakan karena sudah dijual oleh pria yang mencampakkan dirinya dengan hati yang penuh dengan kasih, saudara. Hosea ini mencarinya, menemukan istrinya dan membeli kembali istrinya agar bisa balik kepada dia, menjadi milik daripada Hosea. Saudara, kalau Hosea saja, dia adalah nabi Tuhan, tapi dia adalah manusia, memiliki kasih yang begitu besar terhadap istrinya, mau mengampuni, mencari dia, membawa pulang dia ke rumahnya, menjadikan kembali istrinya satu-satunya yang sah, saudara. Terlebih lagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Yesus begitu besar kasihnya, dibuktikan lewat apa? Setelah Dia turun dalam dunia ini menjadi penebus bagi setiap kita, Dia mau mati di kayu salib bagi setiap kita, untuk menebus kehidupan saya dan saudara yang harusnya kita binasa. Tetapi begitu besar kasihnya, Dia membeli kita, menebus kita, supaya kita bisa beroleh hidup yang kekal dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan pada waktu kita bertemu kembali dengan Tuhan, saudara. Sebagai penutup, saya akan baca di Hosea 6 ayat 6. Dikatakan demikian. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara, kita tahu Allah yang kita sembah menyukai yang namanya kasih setia. Kalau Dia sudah memberikan kasih-Nya, menunjukkan kesetiaannya bagi kita, maka saudara, Tuhan rindukan setiap kita pun memiliki kasih
dan setia kepada Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kita saudara. Dan yang kedua saudara, di dalam ayat ini dikatakan bahwa pengenalan akan Allah itu jauh lebih penting, jauh lebih Tuhan sukai dibanding daripada korban-korban bakaran kita. Bahwa Allah rindukan setiap kita mengenal akan Dia, tahu pribadinya, kenal sampai yang paling dalam bagaimana pribadi daripada Tuhan itu, bagaimana sifat karakter Tuhan itu, apa yang Dia rindukan. Kita bisa tahu saudara, dibanding dengan persembahan-persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Bukan berarti kita dilarang untuk memberikan persembahan, tidak. Tapi maksudnya adalah seperti ini saudara, jangan sampai kita memiliki pemikiran demikian. Yang penting saya sudah berikan harta saya, apa yang saya miliki ini buat Tuhan. Jadi kalau saya melakukan dosa pun, saya percaya Tuhan akan mengampunilah. Karena saya sudah menyumbang gereja banyak, saya sudah memberikan harta saya bagi orang lain. Tidak seperti itu saudara. Semua uang, semua kekayaan, semua yang kita miliki dalam hidup ini, itu milik Tuhan. Dan dikatakan bahwa Allah itu sebenarnya tidak perlu hal itu saudara. Yang Allah mau, yang Allah inginkan adalah pengenalan akan Dia. Jadi pada waktu kita mau belajar untuk kenal Tuhan lebih dalam lagi, otomatis Tuhan yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita saudara. Kita menjadikan Dia di atas segalanya, bertahta di dalam kehidupan setiap kita. Dan dikatakan bahwa hal itu jauh lebih penting dibanding apa yang kita korbankan, uang kita, harta kita yang kita pernah berikan kepada Tuhan. Kalau saat ini engkau masih berkompromi dengan kehidupan ini, mungkin engkau ikut Tuhan, tapi di sisi lain juga engkau masih mengikuti hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin engkau bermain hal-hal yang berbau dengan spirit, yaitu dukun kuasa kegelapan saudara. Atau mungkin engkau masih mengandalkan kekuatanmu. Engkau punya harta yang banyak, engkau merasa aman, engkau punya jabatan yang tinggi, engkau punya kekuasaan, maka engkau menomorduakan Tuhan. Saudara, mari kita mau berbalik pada Tuhan. Harta kekayaan kita, jabatan kita, kekuasaan kita, semua yang kita miliki, itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu menjadi nomor sekian dalam kehidupan kita. Tapi hal yang paling pertama, kita harus kenal, bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Karena Dia adalah pribadi. Dia rindu kita terus berkomunikasi, berhubungan intim dengan Tuhan. Supaya kita makin hari, makin tahu apa yang jadi kerinduannya. Dan makin hari saudara, kita makin mirip, memiliki karakter seperti Tuhan kita yang luar biasa. Dan itu yang Tuhan rindukan. Supaya setiap kita semakin hari tidak bercacat celah, tapi semakin hari menjadi sempurna saudara. Kita sudah tahu Allah kita begitu besar cintanya, kasihnya, setianya. Jangan biarkan cinta Allah bertepuk sebelah tangan. Biarlah kita mau merespon cinta Allah yang begitu besar ini dengan menunjukkan kehidupan kita yang juga mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Supaya suatu saat nanti kita bisa bertemu dengan kekasih jiwa kita yang sejati, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai mempelai setiap kita.